Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035. Dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh, Bima Sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti Bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk, di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana. Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri. Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru, setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk. Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang Katai Merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain, teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba dan singkat. Tapi, COSMIC bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. COSMIC juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Kenapa kita tidak mencari tahu sendiri? NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network
mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi ada rintangan yang menghalangi, sebuah bintang Katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1:1 triliun, maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya? Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan, tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas, dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi, dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gaian bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi, tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, Bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan, dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka, atau mungkin kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno. Usianya lebih dari 14 miliar tahun. Jika kita memadatkan seluruh sejarah evolusi bumi ke dalam waktu 24 jam sehari, kehidupan itu sendiri dimulai pada pukul 4 pagi. Dinosaurus punah pada pukul 11 malam. Makhluk mirip manusia muncul 2 menit sebelum tengah malam. Dalam analogi ini, manusia baru ada selama 77 detik. Dan teknologi kita yang mampu mendeteksi kehidupan di luar bumi bahkan lebih baru lagi, kurang dari 1 detik. Dengan jarak dan rentang waktu yang begitu jauh, kemungkinan kita hidup di waktu yang sama dengan peradaban lain sangatlah kecil.
Jika peradaban mereka hanya bertahan beberapa milenium, kita bisa dengan mudah melewatkan mereka sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berhenti mencari. Para ilmuwan khawatir bahwa sinyal radio bumi telah meredup seiring berjalannya waktu. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah satelit kita terus bertambah dan ini membuat planet kita lebih mudah dideteksi. Pada akhir dekade ini, kita bisa memiliki 100.000 satelit yang membuat bumi menjadi sangat terang dalam spektrum radio. Jika ada peradaban maju di luar sana, mereka akan dengan mudah menemukan kita bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para astronom sangat optimis akan hal itu. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan makhluk luar angkasa selagi kamu dan aku masih ada. Ada banyak sekali benda-benda aneh di Mars, sendok, mie, pintu, bahkan wajah. Apakah semua itu benar-benar hanya batu? Lagi pula Mars bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang penuh dengan benda-benda misterius. Yuk kita lihat apa aja. Baru-baru ini kita menemukan benda aneh di Mars yang tampak seperti benda halus mirip sendok. Benda ini menarik perhatian semua orang setelah kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA melihatnya. Batu dengan pegangan dan ujung yang membulat itu tampak seperti mengambang dalam foto yang diambil oleh rover. Orang-orang di internet bingung tentang benda apakah itu. Ada yang bercanda bahwa itu adalah pin bowling Mars atau bahkan sendok sepatu yang ditinggalkan oleh makhluk luar angkasa. Tapi Andrew Good dari NASA mengatakan bahwa itu tidak terlalu menarik. Ternyata itu hanyalah batu yang dibentuk oleh angin dalam waktu yang lama. Batuan dengan bentuk aneh seperti ini biasa ditemukan di Mars. Batuan-batuan itu disebut Vantivac. Vantivac adalah batu yang dapat tergores, penyok atau dihaluskan oleh partikel-partikel kecil yang terbawa angin. Kamu biasanya menemukan jenis batu ini di tempat kering yang tidak banyak rumput atau pepohonan yang menghalangi angin dan di tempat yang banyak pasir yang bertiup. Terkadang angin dapat mengukir batu-batu karang menjadi bentuk yang sangat keren seperti bebatuan jamur yang bisa kamu lihat di Taman Nasional Gurun Pasir Putih di Mesir. Bebatuan ini terlihat seperti jamur raksasa karena angin mengikis bagian bawahnya lebih cepat daripada bagian atasnya sehingga membuatnya berdiri tegak dan ramping. Vantivac bukan satu-satunya batuan Mars yang keren. Lihat aja rangkaian paku-paku surrealis yang menonjol dari permukaan merah ini. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA menemukannya saat menjelajahi kawah gel di Mars. Paku-paku itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Struktur meliuk-liuk yang menyerupai paku itu tampak seperti pintu dari luar angkasa. Bahkan, SETI Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada pencarian kehidupan di luar bumi, mengetweet tentang gambar tersebut dan menyebutnya sebagai batu yang keren. Tapi pada kenyataannya, ini hanyalah hoodoo. Puncak-puncak yang tinggi dan tipis ini terjadi ketika batuan keras berada di atas lapisan batuan yang lebih lunak. Paku-paku Mars kemungkinan besar merupakan tambalan semen dari retakan kuno di batuan sedimen dengan material yang lebih lunak karena terkikis dari waktu ke waktu. Tapi di bumi juga ada banyak hoodoo, biasa disebut juga cerobong peri atau batu tenda. Kamu bisa menemukannya di tempat-tempat seperti Bryce Canyon di Utah dan dataran tinggi Colorado. NASA sangat tertarik dengan struktur aneh ini karena dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah kawah gel. Ada juga sebuah batu yang terlihat seperti donat jelly. Batu ini disebut Pulau Pinnacle. Batu itu terlihat oleh kamera NASA, tapi hanya 4 hari sebelumnya pulau itu tidak ada. Jadi gimana dia menghilang secara ajaib ya? Dengan cara yang sangat anti klimaks, batu itu tertendang oleh salah satu roda Opportunity saat melintasi medan Mars. Tapi masih ada beberapa misteri yang menyelimuti donat jelly itu. Analisis mengungkapkan bahwa Pulau Pinnacle mengandung kadar belerang dan mangan yang sangat tinggi. Kedua hal ini larut dalam air. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa aksi air yang menciptakan elemen-elemen ini di dalam batu. Si kecil yang satu ini tiba-tiba menyebabkan banyak drama dan sebuah gugatan terhadap NASA. Ada klaim bahwa badan antariksa ini gagal menyelidiki kemungkinan jamur yang tumbuh di Mars. Jamur donat jelly.
Tapi tidak semua temuan kita alami. Penemuan membingungkan lainnya adalah benda yang ditemukan oleh rover Perseverance. Benda itu tampak seperti spaghetti atau tali yang kusut, sama seperti donat. Benda misterius ini muncul dalam gambar kamera rover dan kemudian lenyap dari tanah berpasir hanya dalam beberapa hari. Ternyata itu adalah puing-puing dari sistem pendaratan rover. Perseverance mendarat di kawah Jezero pada bulan Februari 2021. Pendaratannya kasar dan secara tidak sengaja menebarkan puing-puing di sekitarnya. Sebagian dari serpihan-serpihan ini telah muncul dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot penjelajah untuk sementara waktu. Benda seperti tali itu kemungkinan besar adalah potongan jaring dakron yang merupakan jenis serat yang digunakan untuk selimut termal. Selimut ini membantu mengatur temperatur peralatan selama proses pendaratan di Mars yang sangat panas. Benda itu mungkin mengalami penguraian yang signifikan dan tercabik-cabik karena gaya yang kuat selama pendaratan. Selimut termal kehilangan banyak saat itu, misalnya potongan kertas timah mengkilap yang ditemukan pada bulan Juni, penjelajah menemukannya di atas batu. Yang luar biasa adalah seberapa jauh sebagian puing-puing itu telah berpindah. Rover mendarat sekitar 1,9 km jauhnya dari tempat yang sedang dijelajahi. Mungkin karena tabrakan itu melemparkan puing-puing ke udara dan angin Mars membawanya sejauh itu. Mars dikenal karena anginnya yang kencang yang bisa menggerakkan benda-benda ringan, tapi meskipun menyenangkan untuk menemukannya dalam foto, ada kekhawatiran tentang puing-puing serta sampah yang ada di Mars. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah ini di bumi, dan kita sudah membuat masalah ini lagi di Mars. Puing-puing yang kita tinggalkan di planet merah sudah menumpuk di area yang disebut Hawkwellow Flats. Ditambah lagi, puing-puing tersebut dapat secara tidak sengaja mencemari tabung sampel yang digunakan untuk mengumpulkan batuan Mars. Sejauh ini NASA tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, tapi mereka terus mengawasinya untuk mencegah masalah pada kendaraan penjelajah. Sekarang, gimana kalau bukan benda tapi hewan? Curiosity menimbulkan kehebohan ketika menangkap sesuatu yang tampak seperti tikus di Mars. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa itu bisa jadi bukti kehidupan asli Mars, atau bahkan hewan pengerat ini dibawa oleh Curiosity. Tapi tikus Mars ini sekali lagi ternyata hanya sebuah batu yang aneh. Batuan ini terlihat menarik karena proses alami seperti erosi angin dan abrasi mekanis. Kami juga menemukan beberapa benda yang tampak seperti cacing. Curiosity memotret sebuah formasi yang tampak seperti cacing yang mengeliat di lanskap Mars. Meskipun ukurannya kecil, formasi ini menonjol dengan bentuknya yang unik dan teksturnya yang kasar. Mungkin formasi ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan terhadap erosi Mars yang keras. Dan akhirnya, temuan misterius teratas kita adalah wajah di Mars. Cydonia adalah sebuah wilayah di Mars yang telah menarik perhatian, baik secara ilmiah maupun populer. Cydonia terletak di belahan utara Mars. Wilayah ini berada di antara daerah berkawah di selatan dan daerah yang relatif datar di utara. Ada teori yang mengatakan bahwa dataran utara mungkin dulunya adalah dasar lautan, mungkin Cydonia dulunya merupakan daerah pesisir. Tempat ini penuh dengan fitur-fitur menarik dan indah yang memberitahu kita banyak hal tentang sejarah planet merah. Tapi fitur yang paling menarik adalah wajah Mars. Benda ini mendapatkan perhatian luas ketika dijepret oleh pengorbit Viking 1 pada tahun 1976. Beberapa orang percaya bahwa itu bukti peradaban Mars yang telah lama hilang. Pada awalnya, NASA menganggapnya sebagai tipuan cahaya dan bayangan. Tapi setelah beberapa analisis, ternyata itu adalah, cuma batuan. Kita juga melihat wajah beruang. Foto ini ditangkap oleh kamera High Resolution Imaging Experiment. Dalam gambar ini kita bisa melihat pola rekahan melingkar yang tampak seperti kepala beruang dengan dua kawah yang membentuk mata dan struktur keruntuhan berbentuk V seperti hidung. Kepala ini kemungkinan terbentuk karena sesuatu yang berat mengendap di atas lubang tua di tanah. Lubang ini terisi dengan lava atau lumpur, dan fitur yang mirip hidung ini diduga merupakan lubang vulkanik atau lumpur. Tapi kenapa kita terus melihat hal-hal aneh di Mars ya? Kadang-kadang otak kita bisa menipu kita untuk melihat sesuatu seperti wajah atau objek di bebatuan, juga benda-benda lainnya. Tapi itu hanya ilusi yang disebut pareidolia.
Pareidolia adalah fenomena psikologis yang membuat kita melihat pola atau bentuk yang sudah dikenal, terutama wajah, padahal sebenarnya tidak ada. Ini karena ketika otak menemukan sesuatu yang tidak dikenali atau dimengerti dengan segera, otak akan mencoba menemukan hal-hal yang paling mirip. Jadi otak melihat pola, tekstur, atau suara acak sebagai sesuatu yang bermakna dan dapat dikenali. Itu sebabnya kursi dengan pakaian di atasnya tampak seperti sosok manusia yang sangat menyeramkan di malam hari. Hal ini juga menyebabkanmu melihat wajah atau bentuk di awan, atau mendengar suara yang dapat dikenali, atau bahkan kata-kata dalam kebisingan acak. Ini adalah bukti yang menarik dari kekuatan persepsi kita, tapi kita juga harus berhati-hati dengan hal itu ya. Jangan biarkan imajinasi kita menjadi tidak terkendali. 1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosphere 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Pantillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosphere 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians. Mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosphere 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosphere 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosphere 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan, namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu.
dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosparians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil. Jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biosparian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa. Sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biosparians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biosparians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang, dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun.
Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Permukaan Mars sangat kering, tandus, dan berbatu-batu. Pasti sulit dibayangin kan kalau dulunya bentang alam di sini juga mirip dengan di bumi? Malahan, ilmuwan juga meyakini kalau jutaan tahun lalu si planet merah pernah diselimuti lautan luas. Pada awal tahun 2021, NASA telah mengirimkan rover luar angkasa tercanggihnya menuju Mars. Misinya untuk mencari tanda-tanda kehidupan mikroba yang bisa dijadikan sebagai petunjuk masa lalu planet ini. Wahana luar angkasanya bernama Perseverance atau disingkat PERSI. Saat pertama kali mendarat, PERSI langsung nyetak rekor wah sepanjang sejarah. Rover ini mendarat dengan navigasi otomatis, kamera yang terpasang di atasnya bisa melacak permukaan Mars dan mencari tempat pendaratan yang ideal. Dengan begini, para ilmuwan bisa menerapkan opsi pendaratan yang paling sesuai saat meluncurkan misinya menuju Mars. Saat ini, PERSI tengah menjelajahi planet merah dengan bantuan sistem navigasi otomatis terupdate dan tercanggih. Sebagian besarnya difokuskan untuk menganalisis formasi batuan. PERSI juga dilengkapi dengan laser berteknologi tinggi untuk menembakkan berkas sinar kecil ke dalam batuan. Laser ini kemudian membentuk plasma dari sampel batuan. Setelah itu, spektrograf di atasnya akan menganalisis plasma agar bisa mengidentifikasi komposisi kimianya. Dua temuan PERSI yang paling signifikan sampai saat ini yaitu batuan Mazi dan Yigo. Kedua kata ini berasal dari bahasa Navajo sebagai bentuk penghormatan kepada insinyur NASA dari suku Navajo. Kata Mazi sendiri berarti Mars dan Yigo berarti rajin. Kedua batu ini termasuk batuan beku karena komposisinya hampir sama dengan garam. Jadi sederhananya, batuan beku ini terbentuk oleh letusan gunung berapi. Wujudnya juga nunjukin kalau Mazi dan Yigo telah terbentuk di lingkungan berair. Jadi bisa dipastiin kalau Mars memang pernah dipenuhi air. Tapi nggak cuma itu aja, di Mars juga ada batu unik lain yang dinamai Harbor Seal. Batu halus berwarna gelap ini diyakini telah terbentuk oleh angin barat laut yang berhembus kuat sehingga bikin bentuknya mirip hewan laut. Para ilmuwan telah berteori soal pola angin dan cuaca di Mars selama puluhan tahun. Temuan ini ternyata bisa mendukung model cuaca Mars yang sudah ada. PERSI telah mengirimkan lebih dari 20.000 gambar sejak mendarat di Mars pada bulan Februari tahun ini. Termasuk foto selfie-nya yang bikin heboh jagat internet. File audionya juga dikirimkan dari misi yang sama. Dan untuk pertama kalinya, para saintis bisa mendengar langsung bunyi angin di Mars yang nyeremin itu dengan bantuan mikrofon di atas rover. Oksigen akhirnya bisa diproduksi di planet lain dengan teknologi manusia. Di dalam rover PERSI terdapat kotak berlapis emas kira-kira seukuran aki mobil. Namanya MOXIE alias Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment atau eksperimen pemanfaatan sumber daya oksigen di lokasi Mars. Panjangnya ngalahin gerbong kereta. Semoga tadi aku nggak belibet nyebutinnya. 95% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Unit MOXIE ini bisa mendifusi karbon dioksida melalui proses kimia kompleks lalu mengubahnya menjadi oksigen. Sampai saat ini, MOXIE telah menghasilkan 5 gram oksigen. Jumlahnya memang gak seberapa sih, tapi metode ini sudah jadi terobosan baru di dunia sains. Oksigen segitu bisa dipakai selama 10 menit di lingkungan berudara kondusif dan temuan ini bisa jadi prospek yang bagus di masa depan. Mungkin aja kan kalau MOXIE bisa dipakai sebagai pemroses oksigen untuk seluruh koloni manusia di Mars? Tapi sekarang, para ilmuwan lebih fokus memanfaatkan MOXIE untuk memproduksi oksigen sebagai bahan bakar roket. Untuk mendorong pesawat modern berukuran standar menuju Mars, diperlukan 7 metrik ton bahan bakar roket plus 25 ton oksigen. Beban segitu pasti sangat berat lah kalau harus diangkut-angkut dari bumi. Kalaupun misi ke Mars bisa berawak dan pulang pergi, para ilmuwan juga harus mikirin cara bikin bahan bakar di permukaannya. Saat menjalankan misinya, PERSI nggak cuma sendirian. Temannya juga ada. Rover ini dilengkapi dengan helikopter kecil super mahal bernama Ingenuity. Atau sebut saja Mawar. Bukan, yang bener Genie. Untuk bikin helikopter mini ini, NASA telah menggelontorkan dana sebanyak 1,14 triliun rupiah. Tapi emang worth it sih, karena Genie berhasil menorehkan sejarah dengan terbang ke planet lain memakai tenaga drone.
Sebuah pencapaian besar kan? Para pembuatnya telah bersusah payah mendesain helikopter super mini ini agar bisa diangkut ke rover antar planet dan terbang ke planet lain. Setelah misi Genie berjalan mulus, mereka tengah mengumpulkan data dari helikopter uniknya untuk membantu desain drone mikro pintar di bumi. Helikopter ini dipakai untuk menjelajahi medan yang memang gak sesuai dengan rovernya. Genie mengudara di atas permukaan Mars sambil mengumpulkan data dan menjepret foto udara untuk selanjutnya dikirim ke bumi. Helikopter ini digerakkan dengan panel surya yang terpasang di atas bilah rotor. Mereka juga sempat takut kalau panelnya akan tertutup oleh lapisan debu tebal hingga bikin helikopternya macet. Tapi untungnya, gerakan udara di sekitar bilah rotor bisa ngebersihin panel surya itu. Di dalam mekanismenya, Genie membawa potongan kain seukuran perangko dari pesawat Wright bersaudara buatan tahun 1903 itu. Ini dilakukan untuk menghormati para perintis penerbangan tersebut. Rover Curiosity pertama kali mendarat di Mars pada tahun 2012 dan telah menjelajah planet merah itu selama lebih dari 12 tahun. Rover ini nggak didesain untuk mendeteksi kehidupan di Mars layaknya Perseverance, tapi untuk mencari tahu unsur pendukung kehidupan yang mencakup air dalam wujud cair, karbon, dan sumber energi. Curiosity telah menemukan Yellowknife Bay dan di situ pernah ada danau purba. Berbagai mineral yang berasal dari air juga telah terdeteksi. Berarti danau di situ nggak terlalu asam maupun asin dan mungkin pH-nya malah seimbang. Karbon, nitrogen, dan unsur pendukung kehidupan lain juga telah ditemukan di dalam kawahnya. Dan yang paling penting, Curiosity telah menemukan sumber energi bagi kehidupan mikroba. Memangnya seberapa mungkin sih kalau di Mars pernah ada kehidupan? Curiosity telah menorehkan sejarah dengan menjadi rover Mars pertama yang mendokumentasi serta mengukur badai debunya. Sama kayak di bumi, angin Mars terus bertiup hingga mengikis formasi geologinya sehingga banyak debu yang kemudian menghasilkan awan besar. Awan debu ini menyerap cahaya matahari lalu memanas dan memicu angin kuat. Tanpa curah hujan dan air laut, awan ini semakin melarat setelah bertahun-tahun hingga akhirnya menyelimuti seisi Mars dan menghasilkan badai debu raksasa. Pada tahun 2018 lalu, Curiosity telah mendokumentasi salah satu badai besar ini dari permukaan Mars. Rover ini juga mendeteksi intensitas cahaya matahari di Mars berkurang sampai 97%, lalu sejumlah bukit pasir besar mulai terbentuk. Curiosity telah mengukur tingkat radiasi di Mars selama lebih dari 10 tahun. Para ilmuwan pun jadi bisa mengira-ngira seberapa bisa kita akan terhindar dari radioaktif saat mendarat di Mars. Dan sejauh ini beritanya cukup menggembirakan karena tingkat radiasi di Mars kurang lebih sama dengan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Berarti para astronot akan bisa bertahan dalam perjalanan pulang pergi jangka panjang tanpa perlu khawatir dengan radiasi. Gunung berapi tertinggi di tata surya, Olympus Mons, juga terdapat di Mars. Tingginya mencapai 21,9 km atau sekitar 2,5 kali tinggi Gunung Everest. Gunung berapi ini terbentuk jutaan tahun lalu saat gunung di Mars banyak memuntahkan lava cair ke seluruh permukaannya. Olympus Mons termasuk gunung api perisai, jadi nggak melontarkan lava dan kobaran api ke udara. Tapi lavanya cuma mengalir perlahan menuruni lereng sehingga konturnya lebih landai dan kemiringan rata-ratanya cuma 5%. Meski umurnya sudah jutaan tahun, Olympus Mons terbilang masih relatif muda. Makanya ilmuwan meyakini gunung ini masih berpotensi aktif dan bisa meletus sewaktu-waktu. Selain mengamati kondisi geologi di permukaan Mars, Curiosity juga mencatat kondisi langitnya. Pada bulan Maret 2021, rover ini menangkap warna benderang di langit Mars yang disebut sebagai awan induk mutiara. Warna-warni ini muncul saat semua partikel awan hampir sama, dan biasanya fenomena ini terjadi beberapa saat setelah awan terbentuk. Kenakan helm antariksamu, karena wahana penjelajah Curiosity milik NASA baru saja menemukan formasi batuan paling aneh yang pernah ada. Tepatnya di hari April Mop. Sungguh kebetulan yang sangat menarik, bukan? Wahana ini menangkap sejumlah foto bebatuan yang tampak seperti tulang naga. Ayo kita kembali ke tahun 2012 saat Curiosity melakukan pendaratan perdana di Mars. Ia seperti ratu lebahnya robot penjelajah yang terbesar dan paling mumpuni saat itu. Dan sejak saat itu, Curiosity terus membuat gebrakan. Wahana ini bahkan menemukan bukti adanya air dan molekul organik di Mars. Temuan ini merupakan lompatan besar dalam upaya kita mencari tahu apakah Mars pernah dihuni makhluk hidup. Tapi hey, jangan lupa kalau Curiosity bukan robot muda lagi.
Ia sudah menjelajahi Mars selama 11 tahun, dan masa kejayaannya mungkin sudah lewat dengan diluncurkannya wahana Perseverance yang baru. Meski demikian, Curiosity masih bisa menangkap imajinasi kita dengan kemampuannya menemukan bebatuan yang tampak tidak asing. Dari objek mirip tulang belakang ikan sampai yang menyerupai lampu lalu lintas, Curiosity sudah memberi kita banyak hal untuk dikagumi. Tapi saat ini, internet tengah ramai dengan kehebohan atas foto-foto mencengangkan dari kamera utama Curiosity. Orang-orang heboh membahas sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai tulang naga. Seorang ahli astrobiologi mengakui kita sudah sering melihat benda-benda aneh di Mars. Tapi yang satu ini melebihi ekspektasi. Teori yang ada saat ini adalah gelombang unik pada struktur ini terbentuk akibat erosi yang sangat parah yang mungkin disebabkan oleh angin Mars. Kamu mungkin berpikir, oke, keren, tapi apa menariknya batu yang aneh ini? Sebagai permulaan, ini adalah pengingat akan betapa banyak hal yang masih harus kita ungkap terkait planet merah yang misterius ini. Sementara kita mengamati tulang naga dan melamun tentang petualangan antar planet, Curiosity justru serius bekerja. Misi utamanya adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin dan mencari tahu apakah Mars pernah menjadi rumah yang nyaman bagi bentuk kehidupan makhluk yang sangat kecil. Ini bukan kali pertama Curiosity kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Robot penjelajah ini juga pernah memberi kita kesempatan melihat sebuah batu kecil di planet merah. Batu ini memiliki kemiripan luar biasa dengan fosil buku. Bisakah kamu bayangkan menemukan perpustakaan Mars? Pada hari ke-3800 dalam misinya di Mars, wahana ini mengabadikan penemuan yang tidak biasa ini. Dengan menggunakan Mars Hand Lens Imager yang terpasang di lengan robotiknya, Curiosity memotret batu yang tampak seperti diambil langsung dari mimpi terliar seorang pustakawan. Sebelum terlalu hanyut dalam fantasi tentang bahan bacaan luar angkasa, kita bahas dulu dimensi batu ini. Meskipun bentuknya menyerupai buku, ukurannya sangat kecil. Bahkan, lebarnya hanya 2,5 cm. Jadi jangan berharap buku terlaris Mars berikutnya akan terbit dalam waktu dekat. Buku ini lebih mirip edisi saku, cocok untuk bacaan singkat selama perjalanan antar planet. Nah, sebelum kamu terlalu bersemangat dengan penemuan ini, ketahuilah bahwa para petinggi NASA mengatakan batuan berbentuk aneh cukup umum ditemukan di Mars. Selain itu, angin Mars yang berhembus tanpa henti selama miliaran tahun telah menyapu semuanya kecuali sisa-sisa yang berbentuk unik ini. Curiosity cukup jeli dalam melihat formasi yang tidak biasa. Pada bulan Februari 2022, penjelajah ini menemukan bunga mineral dengan pola bercabang yang tampak seperti ditata oleh perangkai bunga. Ukurannya sangat kecil dengan lebar 1 cm. Dan hanya beberapa minggu kemudian, pada tanggal 16 Februari, Curiosity berhasil memotret beberapa bukti bebatuan dari Danau Purba yang menampilkan riak kecil dan ombak yang membeku dalam waktu. Kalau kamu mengira Mars hanyalah gurun merah yang gersang, pikirkan lagi. Para ilmuwan bahkan menemukan bentuk-bentuk berskala lebih besar yang terukir di permukaan Mars oleh air purba. Contohnya, ada formasi batuan yang sangat mirip dengan wajah boneka beruang yang lucu. Siapa sangka Mars punya sisi menggemaskan. Dan terlebih lagi, ada batu lain yang terlihat mirip dengan tokoh kartun berambut keriting. Tapi, Curiosity tidak hanya menemukan keanehan dan hal-hal ganjil. Masih ingat pada tanggal 2 Februari lalu, saat wahana ini mengungkap foto-foto sinar matahari pertama yang jelas di Mars? Bayangkan ini, saat matahari berada di bawah cakrawala Mars waktu terbit atau terbenam, sinarnya menciptakan pemandangan yang memukau sewaktu menembus celah-celah awan. Ini seperti pertunjukan cahaya laser dari alam. Bahkan ada gambar di internet yang menampilkan pintu di Mars. Bukan, ini bukan lorong rahasia yang bisa dilewati oleh makhluk hijau Mars untuk keluar masuk. Dunia maya menjadi heboh ketika Curiosity menangkap foto yang tampaknya menunjukkan sebuah objek menyerupai pintu. Lalu, muncullah teori-teori aneh dan kehebohan intergalaksi. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Para ahli sudah memberikan penjelasan yang sederhana. Menurut spesialis yang cukup paham tentang geologi Mars, struktur ini kemungkinan besar adalah hasil erosi alami. Memang jawaban yang membosankan, tapi erosi lagi-lagi menjadi penyebabnya. Beberapa ilmuwan juga menimpali dengan sedikit humor soal ini. Mereka mengatakan pintu itu hanya setinggi kurang dari 1 meter. Jadi, kalaupun kita percaya itu adalah pintu untuk penduduk Mars, yang harus kita bayangkan adalah jenis makhluk luar angkasa sangat kecil, seperti Hobbit Mars. Tapi, ayo kita kembali ke dunia nyata. Menurut kesepakatan para ahli, pintu itu tidak lebih dari sebuah celah kecil di batuan yang dibentuk dengan sempurna oleh kekuatan alam.
Lapisan-lapisan yang terlihat itu kemungkinan terbentuk sekitar 4 miliar tahun lalu dalam kondisi sedimen, dan kemungkinan besar terjadi di sungai atau bukit pasir yang tertiup angin. Angin di Mars bekerja keras mengikis lapisan-lapisan ini seiring waktu, meninggalkan fitur-fitur menarik yang kita lihat sekarang. Dan jika diperhatikan dengan saksama, kamu akan melihat beberapa rekahan vertikal alami yang tampak di foto. Rekahan-rekahan ini merupakan hasil pelapukan batuan di Mars, dan struktur seperti gua kecil yang kita sebut pintu ini tampaknya terbentuk di titik temu antar rekahan ini dengan lapisan-lapisan yang telah disebutkan sebelumnya. Ini seolah batu raksasa Mars menggelinding jatuh dan menciptakan pintu masuk gua yang aneh itu. Ada juga kawah Mars terkenal yang bukan hanya sekadar lubang biasa di tanah, tapi penuh dengan batu opal mengkilap. Menurut sebuah penelitian baru, lingkaran cahaya misterius yang mengelilingi retakan di kawah Mars sebenarnya tersusun dari batu opal yang kaya akan air. Bisakah kamu membayangkannya? Mars, planet penuh permata. Curiosity sekali lagi membantu dan melakukan pengintaian mendalam. Tampaknya ada dasar danau kuno di Mars yang sudah mengering dan penuh dengan batu-batu opal. Objek-objek ini bisa menjadi bukti bahwa air dan batuan pernah ada di bawah permukaan Mars, jauh lebih mendekati zaman modern dari yang diperkirakan sebelumnya. Sekarang, ketika para ilmuwan bicara soal air, kamu tahu kalau mereka sedang mencari tanda-tanda kehidupan. Bagaimanapun juga, air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Tapi masalahnya, air sudah tidak mengalir lagi di Mars. Jadi, para ilmuwan pintar ini harus mencari tanda-tanda geologis bahwa air pernah ada di sana. Apa hubungan opal dengan air di permukaan Mars? Nah, untuk menghasilkan opal dibutuhkan batuan yang mengandung banyak sekali silika dan juga air. Dan masih ada lagi, para peneliti juga menyelami arsip foto-foto Curiosity dan menemukan bahwa lingkaran cahaya yang kaya akan opal tidak hanya berada di satu tempat, melainkan tersebar di seluruh penjuru kawah Gale yang seperti sebuah danau purba yang sangat luas. Jadi, apa yang dilakukan oleh para ilmuwan pintar ini selanjutnya? Mereka melakukan beberapa pengujian tentunya. Menggunakan instrumen canggih Curiosity, mereka memastikan lingkaran cahaya berwarna terang ini benar mengandung opal. Semua data ini dan foto-foto halo di rekahan yang keren dari awal misi membawa para peneliti pada sebuah kesimpulan yang mencengangkan. Air pasti masih ada di kawah Gale dalam waktu yang lama setelah danau purba itu mengering. Artinya, kehidupan mungkin pernah ada di Mars dan lebih lama dari yang kita duga. Bahkan mungkin sampai pada periode geologi modern Mars yang dimulai sekitar 2,9 miliar tahun lalu. Kobaran api mulai menyebar di sekitar pusat benturan, melalap habis semua objek yang dilaluinya. Ombak yang naik oleh ledakan mulai membanjiri kota-kota besar. Gempa bumi dahsyat meruntuhkan gedung pencakar langit layaknya tumpukan kartu yang ambruk. Inilah dampak yang mungkin terjadi setelah bumi dan objek antar bintang pertama dalam sejarah saling bertabrakan. Para ahli mendeteksinya pada tahun 2017, tapi mereka masih belum bisa menjelaskan jenis spesifiknya. Mungkin itu berupa asteroid, komet, atau pesawat antariksa dari peradaban angkasa luar. Tapi sejauh ini mereka menamainya sebagai Oumuamua. Mirip kayak suara sapi dalam bahasa Hawaii ya. Meskipun belum diketahui jenisnya, kecepatannya jauh lebih ngebut dari asteroid lain, yaitu sekitar 87 km per detik. Kalau bisa terbang sengebut ini, kamu akan melintasi Amerika Serikat dari pesisir barat ke pesisir timur maksimal selama 3 menit. Jadi, asteroid ini bisa melesat dari bumi ke matahari cuma dalam waktu 2 bulan. Sedangkan roket kita bisa melaju hingga 27.000 km per jam. Jadi, perjalanan melintasi Amerika Serikat dengan wahana ini akan memakan waktu sekitar 9 menit. Banyak ilmuwan berspekulasi kalau itu cuma objek buatan yang diciptakan oleh peradaban super maju. Nggak tahu juga sih. Tapi bentuknya yang panjang dan ramping memang mendukung teori mereka. Jadi, wujudnya sangat mirip dengan pesawat antariksa. Panjangnya sekitar 1 km, jauh lebih besar dari Menara Eiffel. Untuk mengonfirmasi Oumuamua sebagai pesawat antariksa milik makhluk lain, para saintis mengarahkan sejumlah teleskop radio ke objek tersebut. Kalau peradabannya menggunakan alat komunikasi atau memindai kita dengan teknologi mereka, kita bisa mendeteksinya. Tapi yang ada cuma keheningan total.
Nah, kira-kira begitu. Nggak ada gelombang radio yang terdeteksi. Meski begitu, teori peradaban luar angkasa nggak serta-merta nihil. Untuk mengetahui lebih pasti, para saintis perlu tahu berat objek tersebut. Jadi, mereka perlu memanfaatkan cahaya, lebih tepatnya pantulannya. Singkatnya, tiap materi akan memantulkan cahaya secara berlainan. Misalnya saja, kita nemu batu hitam misterius yang menyerap hampir semua cahaya. Jadi cuma bagian kecilnya aja yang dipantulkan lagi. Lihat katalog yang ada, dan ternyata itu arang. Dengan mengetahui ukuran dan bahan pembentuk suatu objek, kita bisa nentuin beratnya. Jadi, kita perlu mengamati banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek ini. Dan saat para ilmuwan mengarahkan teleskop mereka, Oumuamua memantulkan warna yang sama dengan besi dan sejumlah batuan padat. Oumuamua juga terus-terusan memancarkan kilatan terang, kemudian memudar, dan akhirnya bersinar lagi. Artinya objek ini berputar, tapi nggak berputar pada porosnya seperti panah, melainkan ke sembarang arah dan kedua ujungnya bergerak naik turun secara bergantian. Semua objek atau pesawat antariksa buatan akan hancur oleh putaran seperti ini. Tapi Oumuamua tetap utuh, artinya objek ini terbuat dari bahan super keras yang bisa mencegahnya hancur. Oumuamua juga nggak berongga seperti pesawat antariksa, tapi padat. Objek ini sangat misterius karena geraknya sangat cepat dan sebagian komet memang punya kecepatan yang sama atau jauh lebih ngebut tapi juga punya efek roket. Saat pesawat antariksa meluncur dari landasan peluncuran, mesinnya akan mengeluarkan api. Setiap detiknya, roket mencampur bahan bakar dengan oksigen, kemudian menyalakannya, dan akhirnya mengeluarkan campuran tersebut dengan kecepatan ekstrim. Menurut hukum fisika, mekanismenya seperti mendorong dinding. Roket ini seperti melompat dari gas pembakaran yang dilemparkannya ke bawah. Dengan begini, roket akan menghasilkan gaya dorong dan berakselerasi. Fungsi komet juga hampir sama. Sinar matahari menabrak permukaan komet. Unsur cahaya seperti es mulai menguap, gas ini bergerak ke satu arah, sedangkan kometnya bergerak ke arah berlawanan. Sama seperti roket, komet mendorong gas yang menguap, kemudian berakselerasi. Gas ini juga membentuk ekor panjang komet, seolah-olah batu besar ini menyeret semua gas di belakangnya. Atau seperti mobil yang menarik udara saat melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi Oumuamua bukan komet, jadi nggak punya ekor dan nggak punya efek roket seperti komet. Jadi objek ini nggak bisa bergerak secepat komet. Tapi sebagian ilmuwan meyakini Oumuamua pernah punya ekor. Meski baru ditemukan pada tahun 2017, Oumuamua telah memasuki tata surya kita pada tahun 1995 dan sejak saat itu sudah terbakar sinar matahari. Saat asteroid ini ditemukan, sekitar 95% komponennya telah hilang, menguap. Ilmuwan lain memperkirakan Oumuamua sudah secepat ini sejak dilahirkan di tempatnya yang jauh, tepatnya di dalam sistem bintang atau nebula lain. Mungkin telah terjadi tabrakan eksoplanet dahsyat dengan objek kosmik lain. Ledakan energi dari tabrakan kemudian melontarkan bongkahan panjang ini keluar angkasa, atau mungkin telah terjadi ledakan supernova. Saat mencapai akhir masa hidupnya, bintang berubah menjadi raksasa merah atau versi bintang yang lebih besar hingga ratusan kali lipat. Kemudian, bintang ini menyusut dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Gelombang ledakannya bisa bergerak sejauh bertahun-tahun cahaya dari pusat ledakan. Ledakan ini juga menjadi salah satu peristiwa paling benderang di alam semesta. Jadi, supernova mungkin telah menghancurkan sejumlah eksoplanet hingga berkeping-keping. Contohnya, Oumuamua. Objek antariksa ini mendapat banyak energi dan kecepatan sehingga mulai bergerak menuju bumi. Mungkin karena itulah arah putaran Oumuamua sangat sulit diprediksi. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan mengusulkan teori kalau Oumuamua berbentuk balok es raksasa. Es yang biasa kita lihat terbuat dari air atau H2O, tapi di Oumuamua kemungkinan terbuat dari nitrogen es atau N2. Es ini diperkirakan telah utuh di medium antar bintang selama 500 juta tahun dan saat tiba di tata surya, es nitrogen ini bisa memantulkan 2/3 sinar matahari. Jadi, suhunya nggak terlalu panas dan akibatnya Oumuamua nggak punya ekor. Es nitrogen yang sama juga terdapat di Pluto dan Triton, salah satu satelit Neptunus. Jadi Oumuamua berasal dari eksoplanet es serupa. Tapi kita cuma bisa memastikannya dengan mengirim probe antariksa. Para ilmuwan telah menyusun rencana bernama Proyek Lyra. Dan Oumuamua meninggalkan tata surya kita dengan kecepatan tinggi, jauh lebih ngebut daripada kecepatan roket kita. Dan kita harus terus ngejar batu ini sebelum jaraknya terlalu jauh.
Untuk merealisasikan rencana ini, kita bisa menggunakan manuver gravitasi. Probe antariksa mulai terbang di dekat Jupiter, kemudian melewatinya untuk menambah kecepatan dengan memanfaatkan gravitasi. Setelah itu, probe akan menuju ke matahari dan terbang sedekat mungkin agar terlontar seperti katapel ke Oumuamua. Sebagai alternatif, kita bisa juga menggunakan probe mikro. Kita harus meluncurkan sekitar 1000 probe mikro ke orbit bumi. Bobotnya harus lebih ringan dari korek api dan punya layar cahaya seukuran ring tinju. Kemudian, kita perlu memancarkan sinar laser kuat dari permukaan bumi menuju layar. Probe bisa menambah kecepatannya hingga 20% dari kecepatan cahaya dan geraknya nggak boleh terlalu cepat karena nanti malah bisa melewati posisi asteroid tujuan. Probe ini harus bisa memasuki orbitnya atau mendarat di permukaannya, tapi kalau gerak probe tadi terlalu lambat, Oumuamua akan meninggalkan tata surya kita sebelum bisa dikejar. Ini akan menjadi pengalaman yang seru karena di masa depan kita bisa menggunakan asteroid seperti taksi antariksa. Kita cuma perlu masuk ke orbit asteroid antar bintang atau mendarat di permukaannya, kemudian kita bisa terus bergerak melintasi luar angkasa dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan bahan bakar. Kendaraan seperti ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan perjalanan jarak jauh atau untuk memberikan pasokan ke sistem bintang lain. Tapi kenapa kita harus takut dengan objek antariksa seperti ini ya? Tabrakan dengan asteroid seukuran Oumuamua bisa memusnahkan kehidupan dalam satu negara. Kalau objek ini membentur laut, ombak setinggi gedung pencakar langit mungkin akan terbentuk. Para ilmuwan terus mengupayakan cara untuk melindungi kita dari objek seperti ini, salah satunya dengan teknik tabrakan. Saat mendeteksi objek yang berpotensi membahayakan, kita bisa mengirim pesawat antariksa ke lokasi. Tancap gas! Pesawat antariksa harus menabrak asteroid dengan sudut spesifik hingga lintasannya sedikit berubah. Kalau sudutnya terlalu banyak, tujuan akhir asteroid ini juga akan melenceng jauh. Jadi intinya, asteroid ini perlu melewati planet kita. Kita juga bisa bikin ledakan kendali jarak jauh di asteroid. Prinsipnya sama, kekuatan ledakan harus sedikit menggeser lintasan asteroid atau menghancurkan batu raksasa ini menjadi serpian kecil. Asteroid berdiameter 24 meter akan terbakar habis di atmosfer kita karena gesekan udara. Batu sebesar 24 meter sampai 0,8 km gak akan terbakar sempurna dan pasti menyebabkan kerusakan di area tertentu. Kalau ukurannya lebih besar, udah pasti sangat membahayakan. Metode tradisional yang ada di film sci-fi adalah menaruh mesin roket di asteroid. Dengan begini, lintasan batu antariksa ini akan berubah dan bisa dikendalikan. Kita juga bisa menggunakannya untuk menabrak asteroid lain. Udah kayak permainan biliar di ruang angkasa kan? Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah antariksa terdiri dari kehampaan raksasa. Ada banyak sekali ruang di luar angkasa, tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan ada banyak suara dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama bagaimana sih suara kosmik bisa terekam? Suara hanyalah getaran molekul saat berteriak, molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul. Dan disitulah masalahnya, tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum, bukan vakum cleaner, tapi kehampaan mutlak. Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya, dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan.
Kita ambil contoh medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swarm dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa. Para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa milidetik, tapi yang satu ini unik, ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan, terbang melintasi permukaan bulan. Dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA, itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri. Kita lanjut ke planet lain. 40 tahun lalu, para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus. Mereka mengirim sebanyak 10 wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan! Dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya, Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter. Raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA, Juno, terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 209.000 km per jam. Suatu ketika, Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dahsyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter. Suara itu terdengar seperti dentuman kosmik. Suara aslinya berdurasi 2 jam, tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya, Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya, yaitu Ganymede. Pada tahun 2021, wahana antariksa Galileo terbang melewati Ganymede dan selama penerbangannya, Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari.
Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antar planet otomatis Cassini-Huygens yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati Saturnus, Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain, yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik. Lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah Geiger kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang, Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977 dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya, Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdurasi 7 bulan, tapi untungnya para ilmuwan merasa kasihan kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus, mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh teleskop antariksa Chandra saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Perseus. Ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan. Gerakan itu menyebar ke segala arah seperti lingkaran-lingkaran di atas air. Para ilmuwan menduga ini disebabkan oleh lubang hitam supermasif. Masalahnya, lubang hitam tidak selalu melahap objek-objek angkasa sampai habis. Terkadang mereka memuntahkannya dan hal ini menyebabkan getaran gas yang bisa kita ubah menjadi rekaman audio. Yang menarik, osilasi setiap gelombang tersebut berlangsung selama 10 juta tahun. Kamu mendengarkan rekaman yang sangat dipercepat, para ilmuwan sudah mengurangi jeda antar osilasi sekitar 144 kuadriliun kali. Yuk kita dengerin. Ini mungkin suara paling menyeramkan dari semuanya, tidak terlalu keras atau bising, tapi ada sesuatu yang mencekam dan meresahkan. Demikianlah suara-suara luar angkasa paling menakutkan yang berhasil ditangkap NASA. Sejujurnya, sebagian besar dari suara-suara itu terdengar menyeramkan karena merupakan gelombang radio. Tapi seru juga ya kalau sesekali kita merasakan ngeri.